Halo, masih ingat nggak sekitar pertengahan tahun 2015 saya punya podcast yang saya buat bersama dengan Bolinda Lee atau yang lebih kita kenal dengan nama Vibo Princess. Di situ kita ngomongin tentang ya namanya juga Vibo Princess ya pasti ngomongnya tentang Fibonacci. Tapi selain tentang Fibonacci, kita juga ngobrol tentang buku beliau yang sudah ditulis dan masih dalam proses penerbitan. Dan sekarang beberapa bulan kemudian bukunya udah terbit. Nah, bukunya ada dua yang di tangan saya sekarang. Buku pertama yang ini, oke, catatan harian Mama Trader. Lalu buku yang kedua di ini, In Love with Fibonacci. Dan sekarang kita ngomongin yang dulu ya, buku yang pertama. Buku yang pertama ini merah banget, sesuai dengan trademarknya Bulinda yaitu red, merah. Dan ya bisa dilihat lah ya, tuh lihat nih, tuh, tuh. Tuh. Ini buku nggak cuman covernya doang yang merah, tapi isinya juga banyakan merah. Lihat nih. Ya. Lihat enggak? Ya. Tuh. 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 Jadi tuh merah lah ya. Jadi kalau kita pegang, kita lihat dan kita baca bukunya, ini buku ini benar-benar Bulinda banget. Ya, banget ya kan. Dan nggak cuma dari tampilan fisiknya doang sih, tapi sampai gaya bahasa penuturannya juga Bulinda banget gitu. Apalagi kalau kita udah dengar podcastnya ya kan, ya kedengaran lah ya gaya-gaya bicaranya Bulinda tuh kayak gimana ya kan. Nah ya kayak gini juga di buku itu, seperti ini juga ya gayanya. Dan eh merah merah ya makanya gue juga pakai baju merah. Oke, sorry Bulinda, baju merah gue nggak banyak, gue cuma punya kaos. Jadi maaf banget kalau kaos gue kalah keren sama yang di sini. Oke, dan ini kan namanya juga catatan harian ya, jadi isinya itu cerita cerita tentang apa aja ya. Cerita tentang mulai dari pertama kali waktu Bulinda ikut training saham itu tahun berapa, terus ketemu siapa aja, belajarnya apa aja, itu ceritakan di sini. Dan lalu setelah ikut training itu selanjutnya gimana perjalanan beliau, itu juga beliau cerita. Jadi ketika untung rasanya gimana, ketika cut loss sakitnya gimana, putus asanya gimana, gak pedenya gimana waktu trading, itu juga beliau ceritakan semuanya di sini gitu. Jadi ada pengalaman ya, ada naiknya, ada turunnya, ketakutan, keserakahan beliau waktu itu rasanya gimana, itu juga beliau cerita di buku ini. Nah, kalau ditanya cerita favorit saya, ada cerita favorit saya itu di halaman 131, judulnya Membatasi Tuhan. Tuh, nih. Oke. Ya, ceritanya gimana baca aja sendiri, tapi ya ini favorit saya karena saya pernah mengalami hal yang kurang lebih sama ya. Contoh kasusnya sih nggak sama persis, tapi ya intinya itu perasaannya itu yang saya alami itu juga sama seperti perasaan yang Bu Linda alami di sini. Jadi ya benar-benar seperti itulah. Karena isinya cerita, beliau cerita tentang pengalamannya, kita juga bisa oh iya, gue juga pernah kayak begini nih. Atau kalau kita baca cerita yang lain, wah ini gue banget nih. Ya, kayak gitu. Itu yang berusaha dibagikan oleh Bu Linda di sini. Oke. Ya, itu buku yang pertama. Sekarang kita masuk ke buku yang kedua. Aduh, au. Kena meja. Oke. Kita masuk ke buku yang kedua, In Love with Fibonacci. Di buku ini buku, kalau buku pertama itu beliau, kalau buku yang pertama itu Bu Linda ngomong tentang ngomongin tentang cerita pengalaman beliau. Nah, di buku ini beliau ngomong tentang teknis trading itu gimana sih gitu. Jadi ketika beliau lihat chart, ketika beliau itu melihat chart ya kan, waktu trading itu apa yang dilihat, apa yang dicari, garis apa yang ditarik, dan kesimpulan apa yang diambil dari chart itu diceritakan di sini. Nah, di sini beliau tools utamanya itu Fibonacci, dan nanti kita akan sama-sama lihat gimana caranya. Nah, yang cukup oke menurut saya adalah ya, di sini di buku ini sebenarnya gini loh ya. Kalau boleh jujur, Fibonacci itu bukan topik yang gampang-gampang banget gitu, dan mungkin perlu seumur hidup untuk kita belajar tentang Fibonacci. Tapi di buku ini Bu Linda
mau mengasih tahu kita bahwa oke, Fibonacci memang sulit dan dalam sekali. Tapi kalau kita baru mau belajar ya, dan kita mau langsung praktek, itu bisa kok. Gitu. Nggak mesti jadi tingkat master doang untuk bisa profitable. Itu yang dicoba untuk di-sharing Bu Linda di buku ini. Nah, di buku ini beliau cerita tentang mulai dari basicnya Fibonacci gimana, lalu cara pakai retracement, extension, terus retracement dan extension dipakainya sama-sama gimana. Jadi dua-duanya dipakai. Jadi retracement itu apa, extension itu apa, beliau cerita di sini, dan bukan mungkin sih, nanti akan kita praktekin di chat ini. Jadi kita bisa sama-sama lihat. Oke. Nah, selain Fibonacci, Bu Linda juga sharing tentang gimana cara menggabungkan Fibonacci dengan tools analisis teknikal yang lain. Dan di sini beliau sharing tentang 3 tools utama yang favorit beliau, yaitu moving average, MACD, sama candlestick. Bentar gue lihat. Oh ya, moving average, MACD, sama pola candlestick. Jadi selain Fibonacci, beliau juga bukan ngajarin sih, lebih tepatnya sharing ya. Sharing berdasarkan apa yang beliau ketahui dan apa yang beliau alami, pengalaman beliau, dan apa yang beliau pelajari selama ini di buku ini, yaitu bagaimana menggabung selain Fibonacci-nya, retracement, extension, dan dua-duanya, lalu gimana menggunakan Fibonacci di market naik, market turun, rebound, koreksi, balik arah, kayak gitu. Juga gimana cara menggabungkan analisis Fibonacci dengan moving average, MACD, dan candlestick. Nah, overall apakah saya rekomend buku ini? Yes, ya kan. Dan buku ini juga, ya. Apakah gue rekomend? Ya, gue rekomend banget. Ya. Tapi pesan saya adalah kalau udah belajar Fibonacci di buku ini dan belajar trading psikologi juga di buku ini, itu ya jangan pernah berhenti sampai di buku ini aja. Dan ya beliau dan Bu Linda juga terang-terangan ngomong seperti itu ya, sampai makanya di akhir bukunya, kelihatan nggak? Yuk belajar bersama. Oke, kalau nggak kelihatan, saya bacain aja ya. Di sini Bu Linda sharing, mengajak kita untuk bergabung dengan grup belajar bersama di Telegram. Telegram itu nama program chatting lah, grup chatting. Jadi kalau kita join di grup itu, kita bisa ngobrol bareng-bareng dengan pembaca buku ini sama-sama, dan Bu Linda juga ada di situ untuk ngajarin kita, untuk sharing ke kita tentang market hari itu gimana. Terus cara narik Fibo di saham apa itu kayak gimana tuh. Nah, cara gabungnya gimana nanti saya sharing kan. Tapi sebelum itu saya mau ngajak untuk yuk kita sama-sama praktek isi buku ini. Jadi saya akan peragakan di chat juga tentang gimana atau apa yang diajarkan Bu Linda di buku ini. Jadi kita belajar sama-sama, kita lihat. Nah, kalau nanti ada pertanyaan, saya kasih tahu juga nanyanya kemana. Yang pasti nanya ke Bu Linda, bukan ke gue. Nah, oke, yuk kita ke chat deh ya.